Nah, terkelopek dikit. Tapi sakit. Panas ya? Oh, rumput itu ya. Minum dulu, aus. Capek. Jadi untuk kegiatan hari ini apa Bay ini? Merumput. Merumput Merumput guys. di rumah kebun ya. Di rumah terbengkalai. Jadi rencana kapan jadinya ini? Belum tahu, begoyoy. Oh iya. Ini sudah hampir berapa bulan nih? 3 bulan hampir. 4 bulan, 3 bulan, 3 bulan, 4 bulan. 4 bulan. Jadi ini konsepnya mana ke depan ini? Beguyur intinya, apa yang ada tempe ke. Tidak kata inspirasi untuk masyarakat. Untuk masyarakat inspirasi apa? Bangun rumah, tips-tips mak mano. Tipsnya banyak duit, lancar. Lain itulah. Ada lahan, banyak duit, dem bangunlah, jangan ditunda-tunda. Jadi harus ada lahan dulu. Ayo, kalau di mana? Bangun di tanah wok, Nah itu kalau nak jadi sengketa tuh, bangun di tanah wong. Hak wong hakku. Jadi ini lahan sudah punya lahan dewek. Iya dong. Selain lahannya itu apa lagi? Lahannya luas. Alhamdulillah luas. Ada tanaman apa Bay? Sawit, singkong, pisang. Pisang mana pisang? Mana? Ditelan rumput. Jadi selain nunggu rumah, nunggu duit di kebun juga. 2 tahun lagi panen sawit kita panen. 2 tahun lagi sudah siap panen. Insya Allah. Jadi tipsnya teman-teman, kalau mau bikin rumah itu carilah lahan yang kada luas. Betul? Oh. Jadi tanemin dulu lahannya, baru bangun rumah. Itu konsepnya. Jadi saat rumah jadi, tanaman sudah ada. Tanaman sudah tinggal panen guys. Jadi tinggal nunggu rumah dapat duit, kayak gitu konsepnya. Jadi mirip konsep apa ya, Harvest Moon. Kamu lah tidak kita pupuk udah. Ya rencana dipupuknya pakai apa? Ada tai ayam. Ya rata-rata ini petani-petani itu kalau ndak pupuk kimia, bukan pupuk katanya tuh. Betul deh tuh. Ya kena wong sini tidak tahu cara membuat pupuk organik. Jadi bukan pupuk pertanian. Iya. Jadi nah, bato kita masak. Pupuk organik itu macam-macam ya, kawan-kawan. Ada yang dari pupuk kompos, itu dari limbah dapur difermentasi. Sudah itu bisa juga dari abu bakar kayu ya, tai sapi. Nah tapi yang paling simpel itu yaitu ya pupuk ya, kalau untuk di kebun itu ya, pupuk abu. Jadi konsepnya itu ranting-ranting atau kayu-kayu yang dibakar, itu nanti abunya direndam di dalam dalam gentong kayak gini. Nah, nanti airnya akan menjadi air yang pH-nya itu tinggi, naik, mengandung alkali juga, kalsiumnya juga. Nah, nanti bisa disiram ke tanaman-tanaman yang ada di sini. Ya, bisa dari abu juga, selain pupuk kompos.
Nah, untuk tips bangun rumah bagaimana, mana nih tips bangun rumah? Ini kan dari kalau apa dibilang pakai modal ya memang pakai modal, tapi kalau untuk dari pribadi kayaknya kurang modal. Iya, dari yang lain kan, dari aset yang lain ini kan. Jadi dari apa, jual kerbau. Jadi dari jual kerbau bisa bangun rumah, guys. Jadi dari aset menghidupi aset, konsepnya kayak gitu. Dari aset berjalan menjadi aset. Ya, kerbau masih disisain. Nanti dia kalau gede kita jual lagi. Ngulang dari iya. Nol pula. Ini membangun rumah ini habis sekitar berapa duit? Sekitar 30-an. Sudah 20-an. Sudah 20 ini. Nah, begitulah. Sekitar 20 udah habis jadi bangunan kayak gini. Tapi kita akan hari ini apa pesan kayu ya? Masih dipesan. Masih dipesan kayu. Telepon dulu ya siang, sore kayak apa? Untuk papan dinding ya. Papan dinding, papan lantai. Ini hari ini bata sudah ada, bata. Keren, ini baru datang. Ini ada berapa ribu nih? 2.000. Sekitar 2.000 guys batanya guys. Harga 1.800. 1.800 sampai di tempat. Diturunin, nggak nurunin sendiri. Namanya juga nerima saya. Ya guys, kalau nurunin sendiri kurang lagi guys. Itulah udah tuh sele demam. Jadi ini prediksi ini sawit ini panen 2 tahun lagi. Insya Allah. Prediksi bisa dapat berapa duit dari sawit ini? Belanja seminggu cukup. Belanja untuk 1 minggu, kebutuhan dapur ngebul cukup. Berapa banyak ini sawit yang ditanam ini? Ada sampai 200 sama yang di Lebak. Ini lahan ini luasnya berapa nih lahan yang ini depan ini? Udah sampai sektar. Lebar ini dia 18. Panjang ke sana 40. 18 kali 40. Jadi optimis ya bisa menghasilkan duit sambil nunggu rumah ya. Insya Allah. Selain itu apa jualan? Sampingan kebun cabai. Kebun cabai guys rencananya guys di sela-sela tanaman sawit. Nah ini apinya sudah mantap untuk tungku kompor, bisa kita masak air di sini guys. Rumah ini ditunggu kucing dulu. Jadi sementara kucing ini yang jadi penghuni perdana. Sawit ini udah mulai besar, super. Kan semakin disemprot, semakin kamu tebasi, rumputnya semakin subur. Jadi rencana mau dipangkas lagi rumput. Bagus apa mesin? Bagus mesin rumput. Nak beli minyak udah. Iya dong. Nih tempat Kak Trilong lagi itu. Sedekah. Iya rumah ini dia. Adik dia yang bungsu. Ini dapat ikan. Dapat ikan dari pasang bubu. Ayah ini apa? Yang bau buangnya. Udah kamu buang belum?
Belum. Astagfirullahaladzim, gitulah dibuang. Jadi untuk ke depan kita tanam singkong, tanam cabai, tanam labu, tanam kangkung. Jadi bisa makan dari kebun sendiri. Lebih banyak kemurinan sekarang dapatnya daripada yang kemarin. Nah, ikan udah bisa menghasilkan kita guys, walaupun dari tangkapan liar ya. Ini sepat mata abang aneh ya. Coba lah sepat mata abang galere. Nggak galak ada dia makan mentah. Si wet food nian. Jadi untuk tinggal di kebun itu mudah. Nggak mesti beli gas LPG 3 kg, karena bisa bikin kayu bakar ya. Nggak ada kayunya juga. Ya itu banyak kayu. Mana? Ya itu kayu bakar. Kayu tumbang. Jadi sisa-sisa pohon-pohon yang mati, yang kering itu ranting-ranting bisa kita jadikan kayu bakar untuk masak. Nanti kita bikin kompor tungku khusus. Bikin ini kompor ini tungku. Di luar baik, nak ngodok banyu esok. Selain itu juga sampah-sampah dari limbah rumah tangga juga nanti kita akan olah guys. Mulai dari sampah organik maupun sampah non organik. Untuk sampah organiknya kita bisa jadikan pupuk atau pakan hewan ternak seperti ayam atau bebek. Nasi siso. Kalau untuk sampah non organiknya bisa kita jadikan solar. Ini dibakar jadi solar sama aspal. Rencananya seperti itu. Jadi nanti disuling kayak plastik itu kita bakar menjadi solar. 1 kilo ukurannya bisa 1,5 liter lah. 1,5 liter. Kita juga ini konsepnya ini memang masih pakai listrik ya. Tapi nanti kita perbanyak panel tenaga surya. Karena yang di atas ini guys itu udah pakai tenaga surya ya. Baru 1. Nanti kedepannya kita perbanyak dan tambah lagi supaya bisa mengurangi pemakaian PLN ini. Yang listrik negara yang katanya selalu merugi. Setiap kata-kata ujungnya merugi. Setiap BUMN pasti merugi. Tidak pernah lah untung ya yang untung direkturnya baik. Kalau yang bawah itu untuk income atau serapan ke negaranya itu kurang dia. Terus berarti merugi. Berarti direkturnya itu korupsi. Bukan korupsi sebetulnya ya. Ini tuh berarti sengaja nutup ini datanya tuh. Tapi ibarat katanya itu gaji direkturnya itu lebih besar, lebih fantastis, kerja nggak mampu, nggak jelas, nggak becus kayak gitu kan. Nah, kayak gitulah kondisi yang ada saat ini ya. Fungsi direktur apa? Entahlah, ada komisaris, ada komut. Itu fungsi direktur apa? Entahlah. Dirimu fungsi direktur apa? Lain, gitu kan swasta. Ini kita mau ngebahas BUMN yang katanya selalu merugi. Iya, mulai dari apa saja lah, banyak rata-rata merugi terus. Jadi kita bantuin, jangan sampai merugi dipamer ke untung ini berdiam. Diam. Iya kan?
Tangkep ini kau Prabowo kok ya. Nah, itu kenyataan. Giliran merugi dikeluar-keluar, giliran untung. Ini opung Luhut nih, lihat nih, masyarakat kita ngoceh nih. Katanya BUMN selalu merugi. Konferensi pers merugi ini. Coba man untung diem dak bunyi. Iya, pajak naik. Sikit-sikit naik pajak, sikit-sikit naik pajak. Tapi dah Sri Mulyani kan sudah diberhenti ke? Alhamdulillah. Sekarang diganti siapa yang lanang gemuk? Bahlil. Bahlul itu. Ya, sekarang sini diganti. Siapa nih? Purbaya. Iya, Menteri Purbaya itu saat ini masih jabir doang. Maksudnya? Masih omongan. Belum membuktikan. Ya, belum ada hasil. Dia ngomong katanya daripada anak MBG makan gratis lebih baik. Dia anak bantuan berupa sembako. Dia bilang katanya akan ada perbaikan di sistem perekonomian yang ada di tingkat bawah. Tapi yang terjadi saat ini kita belum ada efek atau dampak. Mungkin ininya baik secara mikro maupun secara global. Malah pasar saham khususnya di perbankan, sektor perbankan itu turun, drop habis sekarang ini. BCA yang tadinya 9.000, 11.000 turun sekarang. BRI yang tadinya 9.000 turun 6.000. Iya. Itu kamu. Nah, untuk yang di sektor mikro, masyarakat juga masih susah. Itu yang pertama ya, untuk mendapatkan duit itu susah. Untuk mendapatkan sumber ekonomi juga ada sulit, terlalu banyak aturan, ribet, pajak lagi, pajak terus pokoknya. Demo wong gitu. Demo wong. Ya biarin lah demo, paling bayar deh selesai. Masyarakat demo, yang melayang nyawanya masyarakat, yang ngedemo masyarakat. Masyarakat itu kalau pajaknya dinaikin 1000% masih masih bayar dia. Kecuali kalau yang nggak mampu bayar betulan, nggak bisa dia bayar. Sebenarnya tidak rutin bayar pajak. Tapi ya mesti seimbang lah pajak. Asal berobat gratis, lapangan pekerjaan tercipta luas. Iya kan? Ya asal seimbang lah. Pajak naik oke. Don't care, tapi ya fasilitas sarana publik, masuk Indomaret ya, pelayanan, sektor pelayanan yang inti itu mestinya harusnya jadi jaminan, tanggungan penuh total. Ini katanya berobat gratis sekarang ya, tapi masih bayar. Kalau gratis itu betulan gratis toh, gratis, nggak ada bayar-bayaran. Setiap warga negara Indonesia kalau mau berobat tinggal datang ke rumah sakit. Gitu dong. Masih bayar tiap bulan. Ini masih bayar. Gimana yang orang miskin yang nggak bisa bayar? Tuh kan. Sudah itu sekolah gratis. Gratis sekolah. Enggak juga, masih. bullshit. Orang pakai duit semua, pelayanan jalan rusak. Jalan sepanjang ini rusak, pajak naik, PBB naik, nggak sesuai, nggak seimbang antara pajak sama pelayanan itu nggak sesuai. Gila pajak, pelayanan rendah. Pelayanan tambah bodoh, tambah kurang jauh dari kata mutu dan memuaskan. Ngobrol yang ngawur kidur kita nih. Oke.